Halo, bertemu kembali dalam channel penyelesaian soal-soal IPA. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan pengukuran dengan jangka sorong. Nah, seperti pada contoh jangka sorong, ya, pada jangka sorong mempunyai dua buah skala, yaitu skala utama atau kita singkat dengan SU yang letaknya di bagian atas ini, dan yang kedua adalah skala Nonius atau skala Vernier atau kita singkat dengan SN. Nah, SN di sini yaitu yang bawah ini, yaitu di sini ada angka 0, kemudian di sini ada angka 10. Nah, kemudian jangka sorong mempunyai ketelitian sebesar 0,1 mm. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca pengukuran dengan jangka sorong seperti pada gambar ini. Nah, untuk menentukan berapa besarnya skala utama, ya, nah nanti hasil pengukuran saya tulis dengan H, akan diperoleh skala utama SU ditambah dengan skala Nonius atau SN. Maka tentu saja kita harus menentukan dulu berapa skala utamanya. Nah, untuk menentukan nilai dari skala utama, maka kita lihat dulu angka yang paling dekat dengan angka 0 skala Nonius. Nah, skala 0 Nonius itu yang ini, ya, angka 0 skala Nonius ini yang bawah. Nah, angka yang paling dekat, kita lihat angka yang paling dekat punyanya skala utama. Nah, kita lihat untuk yang skala utama atas, kalau di sini angka 3 berarti di sini adalah 3 cm. Kemudian di sini angka 3, maka di sini angka 3,1 cm. Yang ini 3,2 cm, ini 3,3 cm, ini 3,4 cm, dan yang ini 3,5 cm, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 ini, angka 0 Nonius letaknya di antara angka 3,1 dan 3,2 cm skala utama. Nah, letaknya di sini. Maka nanti besarnya atau hasilnya mestinya ini ke sana. Nah, yang merupakan hasil pengukuran itu ke sana. Nah, yang sudah pasti kita ketahui adalah yang sampai di sini 3,1. Ya, 3,1 ke sana. Maka di sini kita ambil saja tadi angka 0 skala Nonius letaknya di antara, ya, angka 0 Nonius letaknya di antara 3,1 cm dan 3,2 cm. Maka nilai dari skala utama adalah kita ambil yang depan, yaitu yang sudah pasti, yaitu 3,1 cm. Kemudian kita jadikan dalam milimeter menjadi 31 mm. Oke, kemudian yang kedua, menentukan skala Nonius atau skala Vernier. Nah, untuk mencari nilai dari skala Nonius, kita cari skala Nonius yang segaris dengan skala pada sumbu skala utama. Kita lihat ini tidak segaris, ini tidak. Nah, kita lihat. Nah, ini skala Nonius yang ini kita lihat ternyata segaris atau membentuk satu garis lurus dengan skala pada skala utama. Ya, ini. Nah, ini segaris, membentuk garis lurus.
Maka inilah nanti yang menjadi nilai dari skala nonius, yaitu dari angka 0 ini, dari sini sampai ini. Nah, ini adalah besarnya skala nonius. Nah, tadi ketelitian dari jangka sorong adalah 0,1. Maka untuk menentukan besarnya skala nonius, kita dapat menggunakan ya tadi skala yang segaris tadi, kita hitung skala yang keberapa, coba kita hitung. Kalau tadi ini 0, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti skala nonius yang segaris dengan skala utama adalah skala yang ke-7. 7 kemudian dikalikan ketelitian dari jangka sorong tadi, yaitu 0,1 mm. Maka hasilnya adalah 0,7 mm. Nah, kita sudah mengetahui nilai skala utama dan skala nonius. Maka hasil pengukuran dengan jangka sorong seperti pada gambar ini, kita bisa menulis yaitu hasil tadi sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius, SU ditambah dengan SN. SU tadi sebesar 31 mm. Kemudian ditambah SN 0,7 mm. Nah, anak-anak tolong diperhatikan ya, di sini satuannya harus sama, yaitu milimeter semuanya. Kemudian kita jumlah akan diperoleh 31,7 mm. Ya, jadi hasil pengukuran dari gambar ini adalah 31,7 mm. Sementara kalau dinyatakan dalam sentimeter, maka hasilnya sama dengan 3,17 cm. Coba anak-anak, kalau kalian mengukur dengan penggaris, bisakah diperoleh angka 3,17 cm? Atau di sini ada dua angka di belakang koma dengan satuan cm? Nah, tidak bisa kan? Nah, tapi kalau menggunakan jangka sorong, kita bisa memperoleh hasil pengukuran seperti ini ya. Ada dua angka di belakang koma, satuannya cm. Maka disinilah kalau kita menggunakan jangka sorong dan mistar, maka yang paling akurat pengukurannya tentu saja adalah yang menggunakan jangka sorong. Kalau dengan penggaris atau mistar, mungkin yang bisa diperoleh hanya sampai 3,1 cm. Nah, ini bedanya. Kalau dengan mistar, nah ini dengan mistar kita hanya bisa memperoleh satu angka di belakang koma. Tetapi kalau kita menggunakan jangka sorong ya, kita bisa memperoleh dua angka di belakang koma. Dengan demikian, pengukuran menggunakan jangka sorong lebih akurat. Oke, nah kita bisa mencoba lagi ya anak-anak. Misalnya ini, ya, misalnya ini ada angka 2, kemudian sini misalnya misalnya dengan cara sama seperti tadi, maka kita bisa menentukan skala utamanya di sini adalah, yuk kita hitung. Ini kalau angka berarti 2 cm, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Maka di sini skala utamanya adalah 2,4 cm. Kemudian skala noniusnya
kita cari yang segaris. Nah, yang segaris kita hitung. Misalnya kalau ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang segaris adalah skala yang ke-6. 6 dikalikan 0,1 mm. Nah, yang atas kita jadikan dulu milimeter juga, maka menjadi 24 mm. Nah, kemudian untuk yang nonius 6 kali 0,1 akan diperoleh 0,6 mm. Maka hasil pengukurannya merupakan jumlah dari skala utama ditambah skala nonius. Yuk, kita menunjukkan hasilnya. Skala utama tadi 24 mm, kemudian skala nonius 0,6 mm. Maka hasil pengukuran dengan gambar yang kedua ini, jangka sorong yang kedua ini, diperoleh 24,6 mm atau 2,46 cm. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Ya, kalian bisa mencoba dengan soal-soal yang lainnya. Terima kasih.